Ayo, ayo, ayo. Baik Bang Sobat, kita lanjutkan kembali ngobrol bareng kita dengan pengusaha dan motivator Bapak Haji Mukhlis Samaun SE. Baik, Ya, Bang luar Jombro. biasa. Dari pegawai kantoran ternyata hijrah ke punya usaha sendiri. Tadi sudah diceritakan sempat jatuh benar. Betul sekali. Ya. Nyungsep. Tapi untung bisa bangun lagi ya. Iya. Alhamdulillah hadir di sini sekarang. Yes. Nah, pengalaman dari Bang Mukhlis ya, berguru, mengikut pengajian. Nah, sekarang sejak sejak ikut ke pengajian, rajin bersedekah. Iya, Ya. betul sekali. Dan kelipatan-kelipatnya luar biasa sudah diceritakan tadi. Tapi sebelumnya buat para sobat yang mau ikut ngobrol ya, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita bertanya dengan Bang Mukhlis ini, karena pengalaman-pengalamannya yang harus kita gali dan harus kita praktekkan juga. Jadi kita sekarang ini iri dengan Bang Mukhlis yang bisa sukses. Keiriannya ini harus kita tiru, tularkan. Yes. Betul. Udah ada penelpon. Ya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Surya di Rawamangun. Bang Surya di Rawamangun. Silakan, Bang. Assalamualaikum Bang Haji Mukhlis. Waalaikumsalam. Mana mau nanya Bang Haji gitu loh. Monggo Tadi silakan. kan kalau di sini pilihan saya menguruskan dengan ada kantor akan wakil harus swasta. Jadi sekarang meyakinkan hati itu meyakinkan hatinya untuk milih A atau B gitu. Ini caranya bagaimana? Gitu loh. Memutuskan. Memutuskan Ya. cara mengambil keputusan itu. Ya. Yang kedua masalah sedekah. Ah. Kalau sedekah itu kadang-kadang kita masih ada takut, harus ada lagi kan kita memiliki Ya. gitu. Betul. Jadi cara menggerakkan hati kita, meyakinkan hati kita itu bagaimana juga tahu clear. Ya. Baik, baik. Itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama bagaimana meyakinkan hati untuk resign dari perusahaan yang ada. Ya. Memilih satu di antara dua. Baik. Jadi, Bang siapa tadi? Surya. Bang Surya. Bang Surya, pada saat itu saya harus memutuskan karena usaha kerja kantor sangat sibuk, sangat banyak, dan usaha sendiri juga sangat sudah meluas. Ya. Jadi di situ kita harus memilih. Kalau saya memilih kantor, berarti tetap menjadi pegawai. Sedangkan saya memilih usaha sendiri, saya harus resign. Nggak bisa dua-duanya, harus memilih salah satu. Nah, di situ kita yang punya hak untuk memilih. Oke. Kan begitu, Bang? Setelah dipikir-pikir, Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, tidak ada orang miskin karena dia bersedekah. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena dia memberi. Mulai dari zaman Nabi sampai sekarang, belum pernah ada cerita, belum pernah ada riwayat bahwa setelah dia memberi maka dia jatuh bangkrut. Sering kita dengar ceramah-ceramah itu. Yes. Ya. Malah banyak riwayat dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan bahwa satu kita memberi Bang Jombro ya. Ya. Satu kita memberi minimal akan digantikan 10 sampai 700 bahkan nilai yang tidak terhingga. Luar biasa. Iya, nilai yang tidak terhingga. Bisa 10 digantikan, bisa 20, bisa 700, bisa nilai tidak terhingga, bisa langit dan bumi dan segala isinya. Bisa jadi. Oke. Karena nilai tidak terhingga, Bang Jombro. Baik. Untuk meyakinkan hati, sedekahlah dengan nilai terkecil awalnya 5.000 atau 1.000, kemudian naik 5.000, 10.000 dan seterusnya, dan harus setiap hari. Setiap hari, Bang. Setiap hari. Setiap hari. Baik. Jadi setelah setiap hari, ketika kita mampu untuk naikkan. Nah, Ya. ketika kita kan tahu kemampuan kita. Iya, iya. Ketika kita mampu untuk naikkanlah sedekahnya. Baik. Ya. Jadi kalau mau berbohong berarti bohong diri sendiri. Ya. Di misalnya di ATM udah numpuk masih bilang, waduh lagi nggak punya uang, nah, itu bohong diri sendiri. Iya. Ketika saya pertama itu jatuh kan? Jatuh pada saat uangnya banyak tapi tidak mau memberi. Memberi pun dengan nilai terkecil. Aduh. Tapi ketika kita sadar bahwasanya nilai itu sangat kecil, Ya. nah di situ kita diuji. Nah,
Setelah itu, setelah saya sedekah omset pada saat itu, saya lanjut nih. Ya, boleh. Ya. Oke. Setelah sedekah omset, ada juga sedekah yang sangat luar biasa pada saat itu. Pada saat saya tidak punya apa-apa yang saya cari di rumah, apa yang harus saya sedekahkan hari ini, istri saya panggil saya. Oke. Pak, ini ada cincin kawin, ada emas kawin, pemberian almarhum ibu saya. Istri saya, Pak, katakan jual aja. Saya pikir jual itu buat menutup utang. Saya bilang nggak cukup buat menutup utang, utang 300 juta lebih. Sedangkan cincin kawin berapa? Pokoknya jual. Saya ikutin, saya jual. Setelah saya jual, saya kasihkan uangnya. Ini uangnya, kita sedekahkan saja. Ayo, saya bilang. Oh, jadi dari istri tuh? Iya. Yang Cincin mengusulkan kawin, sedekah? yes. Cincin kawin istri, pemberian almarhum ibu saya. Saya jual, kemudian saya sedekahkan. Saya tulis di amplop. Ini contoh para sahabat. Iya. Saya tulis di amplop, mohon doanya untuk seseorang yang sedang bermasalah di Cipinang Jaya. Iya, iya. Itu tulisannya. Ditujukan untuk yang kita sedekahkan? Yes, bukan. Saya cari masjid yang sedang dibangun pada saat itu. Oke. Nah, mohon doanya untuk seseorang yang sedang bermasalah di Cipinang Jaya. Nah, saya cari masjid yang sedang dibangun, yang memang masjid itu sedang butuh. Saya lihat orang kiri kanan nggak ada lihat, langsung saya masukin. Luar biasa. Hari-hari nggak ada kerjaan yang lain, cari-cari orang yang butuh untuk saya beri. Padahal saya pada saat tidak punya. Iya. Nah, waktu berjalan nih Bang Chandro. Waktu berjalan rewardnya muncul. Rewardnya muncul. Reward pertama. Mulai bermunculan. Muncullah. Pertama Pak. Reward pertama saya bisa buka toko satu lagi di Tanah Abang. Saya buka toko satu lagi. Reward kedua saya bisa umroh pertama pada saat itu. Masya Allah. Umroh pertama senilai waktu itu sekitar 16 juta. Waduh. Iya. Tapi saya belum bisa ngajak istri, masih pas-pasan. Saya berangkat sendiri. Oke. Berangkat sendiri, istri tunggu jaga toko di Tanah Abang. Iya. Saya berangkat, sampai di sana saya telepon istri. Mah, omset hari ini berapa? Omset hari ini 16 juta. Masya Allah. Langsung merinding saya itu, sama nilainya dengan saya umroh. Diganti kontan, para sobat. Diganti kontan. Oke. Jadi nilai 16 juta diganti kontan, saya nangis depan Ka'bah, saya sujud syukur, saya minta ampun. Nah, hari berikutnya saya telepon lagi. Ya. Hari berikutnya saya telepon, jawaban istri saya, omset hari ini berapa? Saya pertanyaan. Jawabannya 32 juta. Masya Allah. 2 kali lipat. Iya. 32 juta. Jadi saya sujud syukur, bersimpuh di depan Ka'bah pada saat itu, tidak peduli orang memandangi saya kiri dan kanan, yang jelas saya nangis sejadi-jadinya, saya mohon ampun, saya sujud syukur di hadapan di depan Ka'bah. Iya. Pulang dari sana, pulang dari Mekah, singkat cerita nih Bang. Ya. Pulang dari Mekah, hutang yang tadinya 300 juta pelan-pelan terbayar dan lunas. Wah, luar biasa. Lunas. Ketika hutang lunas, apa yang terjadi, Pak? Nah, para sobat bikin tahu ya. Iya. Nah, setelah hutang lunas, luar biasa kan? Ini buat motivasi para sobat semua. Iya, oke. Jadi kayak bagaikan pesawat terbang, tancap gas. Tadinya gerai 10 tempat di DKI Jakarta. Rumah saya ngontrak terus waktu itu. Oke. Nah, rumah ngontrak terus. Ketika saya mulai sadar bahwasanya selama ini saya tidak pernah memberi, dan akhirnya memberi, apa yang digantikan? Saya punya rumah pertama. Saya beli tanah, saya langsung bangun 2 lantai. Tidak lama berselang lagi saya bangun, ada yang menawarkan di tanah yang berdekatan dengan rumah itu. Senilai pada saat itu 860, awalnya 1 miliar, sehingga tawar-menawar jadi 860 juta. Bayar cash. Waduh. Cash. Luar biasa. Di samping waktu berjalan, di sampingnya ada yang jual lagi. Aduh. Rumah ketiga senilai 625 juta. Kontak. Yang tadinya ngontrak, Bang. Mulai 10. Itu 10 kios ya? Posisi 10 kios?
Sebelumnya kan 10, Iya. ini cuma baru 1, tambah Jatinegara 2. Iya, iya. Bisa memiliki 3 rumah pertama. Di tahun yang sama nih. Tahun yang sama, ya kan? Iya. Makanya saya bilang kayak pesawat rewardnya. Jadi Iya, iya. yang saya katakan dari awal, satu kita memberi minimal akan digantikan 10 sampai 700, bahkan nilai yang tak terhingga. Ini nilai yang tak terhingga. Iya, 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 iya. Kemudian dari rumah ketiga, rumah keempat, rumah kelima, rumah keenam, rumah ketujuh, rumah ke-8, rumah ke-9, rumah ke-10, rumah ke-11 dan seterusnya. Nggak usah sebutkan berapa jumlahnya. Masya Ya, Allah. jadi Tepuk bukan tangan. semuanya nilai yang tidak terhingga. Rumah luar biasa. Udah belasan berarti ya? Alhamdulillah. Kalau Mijal dapat 1. Waduh. Ya, gimana para sobat? Mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bang Muklis, ya. Yang mau bertanya silakan. Karena ada pulsa Rp50.000 untuk 4 orang. Ya, ini benar-benar Bang Muklis ikhlas. Yes. Ya, karena kita tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Neng Ica Gunung Putri. Gunung Putri, ya teh, kumaha, damang? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Sehat alhamdulillah. Saya mau nanya nih, Ya. Silakan Ibu. nangkep banget sama ilmunya Pak Haji ya. Gimana caranya kita bisa belajar kayak Pak Haji? Asik. Kita selalu berbagi, sedekah, sedekah. Ya. Mohon petunjuknya Pak Haji. Baik Bu, baik. Sudah Bu? Kita insya Allah lagi belajar nih. Ya, harus ya. Berbagi, Baik. sedekah walaupun sedikit ya Pak Haji. Ya, baik. Baik, terima kasih Neng Ica. Ilmunya nih dari Pak Haji kita ambil nih ilmunya. Ya. Subhanallah. Oke. Yaudah begitu aja Pak Haji. Baik, Bu Haji Makasih juga ya. banyak. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Bu Haji. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Haji, kalau sudah memulai itu nilai yang sangat berharga. Tapi nilai itu kalau bisa ditambah Bu Haji. Ditambah. Kalau hari ini misalnya taruhlah 10.000, besok 10.000, lusanya 10.000 sampai sebulan 10.000, bulan berikutnya naikkan menjadi 20 atau 15. Ya, ya, ya. Nah, dari 15 menjadi 20 tidak akan mungkin berat. Tidak akan mungkin berat karena dari nilai terkecil. Kecuali langsung kita 100.000, besoknya udah nggak sedekah. Ya. Habis, ya kan? Ya. Jadi dari nilai terkecil barangkali Bu Haji atau berapa yang sekarang yang mampu disedekahkan. Bertahap ya. Bertahap. Baik. 20.000 dulu atau 30.000 dulu, kemudian besoknya, tapi setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Pantesan ya, ntar. Baik, kita terima lagi. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Pak Oji di Subang. Papa Odi. Baik, silakan Bapak Odi. Apa yang mau ditanyakan? Iya, itu Pak Haji Muklis sukses ya sekarang. Amin. Pak Haji Muklis itu aslinya orang mana atau bisa Sunda? Iya. Langsung jawab. Saya aslinya ujung Sumatera Pak, Aceh. Oh. Oh, Sumatera. Iya, ujung Sumatera. Tahu Bapak ujung Sumatera? Itu pertama usahanya modalnya berapa Pak Haji? Oh iya, baik. Sudah cukup? Lanjut dong. Iya. Enggak, maksudnya pertanyaannya sudah? Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Odi? Ya udah. Udah itu aja. Baik. Assalamualaikum Pak Odi. Oke. Modalnya nggak banyak Pak Haji. Modalnya waktu itu cuman sedikit, 16 juta. Waktu itu ya. Waktu itu 16 juta. Cukup buat sewa senilai 3.500.000, kemudian buat beli peralatan-peralatan. Nah, dari uang itu berputar. Dari omset hari pertama kita bisa putar lagi. Hari kedua bisa putar lagi. Hari ketiga putar lagi. Omset hari pertama mungkin bisa melunasi sewa. Sewa akan pertama DP. Ya. Jarak 2 hari 3 hari harus dilunasi. Jadi hari pertama mungkin DP harga sewa sudah bisa terbayarkan. Ya. Ya, pada saat itu seperti itu. Jadi tidak terpaku dengan modal. Pak siapa tadi Pak Fauzi. Pak Fauzi, Ya. jangan terpaku sama modal. Yang jelas Bapak harus mulai.
Jangan tunggu besok lusa. Kalau bisa meraih hari ini ya hari ini. Iya. Ya, Kang Jomro. Oke, baik, luar biasa, Bang Muklis atau Bang Haji Muklis Maun. Maun. Ya. Luar biasa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi buat para sobat. Ya, nanti kita akan buka lagi line telepon dan kita kembali dengan yang pesan-pesan berikut ini.